Menghitung kecepatan dan percepatan. Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung percepatan dan kecepatan. Sebagai contoh, jarak dari rumah saya ke sekolah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Chelsea Penagracia dari kelas 10 MIPA 1, SMA Negeri 1 Bengkayang. Sebelum kita masuk dalam perhitungan, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu kecepatan dan apa itu percepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan suatu benda terhadap waktu tempuhnya. Kecepatan termasuk besaran vektor dengan satuannya berupa km per jam, meter per menit, dan meter per detik. Kecepatan dibagi menjadi dua, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan antara perpindahan yang terjadi pada sebuah benda dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan. Sementara kecepatan sesaat merupakan kecepatan benda pada saat tertentu dengan selang waktu yang sangat kecil. Kita definisikan dengan kecepatan sesaat sebagai kecepatan rata-rata pada limit delta T yang sangat kecil mendekati 0. Yang kedua, percepatan. Dalam fisika, percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Akselerasi sebuah objek disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut, seperti yang dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Satuan S1 untuk akselerasi adalah meter per sekon kuadrat. Percepatan juga dibagi menjadi dua, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata yaitu perubahan kecepatan terhadap waktu tertentu yang dibutuhkan untuk perpindahan benda. Untuk benda yang bergerak lurus, berarti lintasannya berupa garis lurus. Sementara percepatan sesaat merupakan perubahan kecepatan dalam interval waktu yang sangat singkat. Untuk mengetahui percepatan sesaat, kita perlu menghitung perubahan kecepatan suatu benda dalam selang waktu mendekati 0. Kita lanjut menghitung kecepatan. Yang pertama, kita menghitung kecepatan rata-rata dengan rumus V sama dengan delta X dibagi delta T. Jawab sama dengan X2 dikurang X1 dibagi T2 dikurang T1. X2 saya ambil dari jarak rumah saya ke sekolah, yaitu 3 km per jam. Saya ubah ke meter jadi 3000 meter. X1-nya saya ambil dari awal titik rumah saya, yaitu 0 meter. Dibagi T2. T2 saya ambil dari waktu dari rumah saya ke sekolah, yaitu 5 menit 40 detik. Saya ubah ke second jadi 340 second. T1-nya saya ambil dari titik awal yaitu 0 second. 3000 meter dibagi 340 second sama dengan hasilnya 8,8 meter per sekon. Yang kedua, menghitung kecepatan sesaat. Rumusnya sama seperti kita menghitung rata-rata, yaitu V sama dengan delta X dibagi delta T. X2 dikurang X1 dibagi T2 dikurang T1 sama dengan 350 meter dikurang 347 meter dibagi 58 second dikurang 55 second. Jadi 350 meter dikurang 347 meter 3 meter. Sementara 58 second dikurang 55 second, jawabannya 3 second. Jadi 3 meter dibagi 3 second, jawabannya 1 meter per sekon. Selanjutnya, kita akan menghitung percepatan. Rumusnya sama, yaitu V sama dengan delta X dibagi delta T. V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. 50 km per jam dikurang 20 km per jam dibagi 58 second dikurang 55 second.
50 km per jam ini saya ubah jadi meter per sekon, yaitu 13,9 meter per sekon. Begitu juga dengan 20 km per jam, saya ubah menjadi meter per sekon, menjadi 5,6 meter per sekon. 58 second dikurang 55 second, yaitu 3 second. Jadi, 13,9 meter per sekon dikurang 58 meter per sekon dibagi 3 second menjadi 8,3 meter per sekon dibagi 3 sekon. Hasilnya 2,76 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kita menghitung percepatan sesaat. V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. 8,8 meter per sekon dikurang 1 meter per sekon dibagi 58 second dikurang 55 second. 8,8 meter per sekon dikurang 1 meter per sekon, hasilnya 7, meter per sekon. 58 second dikurang 55 second, hasilnya jadi 3 second. 7,8 meter per sekon dibagi 3 sekon, hasilnya 2,6 meter per sekon kuadrat. Oke, segitu saja penjelasan dari saya tentang menghitung kecepatan dan percepatan. Semoga dimengerti. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan komen ya guys. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.